Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 19 17 05 1068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah teori informasi. Yang pertama ada tentang teori informasi, yang kedua overview of information theory, yang ketiga ada probability, entropy, dan inference, dan yang keempat ada cryptanalysis. Di materi pertama, kita akan membahas apa itu teori informasi. Nah, teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Dalam teori informasi ada istilah redundansi informasi. Nah, apa itu redundansi? Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramal atau diprediksikan karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi itu sendiri, apabila dikaitkan dengan masalah teknis, biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Contohnya ketika kita mengetik pada keyboard QWERTY, sering muncul prediksi kata dan teks prediksi atau saran otomatis. Di sini ada contoh, apabila kita mengetik kata pen, maka dia akan muncul kata pendidikan atau pendahuluan. Yang kedua ada overview of information theory. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari teori informasi? Jadi, kita harus mempelajari teori informasi untuk menyelesaikan masalah komunikasi dan menyalurkan informasi dengan cara yang efisien, yaitu dengan waktu dan ruang yang minimum. Di sini ada alur kerja pengiriman data. Jadi, pertama, informasi masuk, kemudian ke input transducer atau source. Nah, itu merupakan komponen yang membangkitkan informasi yang akan ditransmisikan. Lalu ke transmitter adalah tempat di mana informasi berasal dari sumber yang akan diproses agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Kemudian ke sistem transmisi atau channel yang akan menyalurkan sinyal dari transmitter ke penerima. Lalu fungsi sistem transmisi ini untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima, kemudian ke receiver. Nah, receiver informasi ini yang didapatkan akan diolah lagi agar dapat dipahami oleh tujuannya. Kemudian yang terakhir ada output transducer atau destination, ini akan menghasilkan informasi tersebut. Lalu di sini ada sumber informasi, yaitu tanpa memori, tidak bergerak, dan diskrit. Nah, apa yang dimaksud dengan tanpa memori? Jadi, simbol yang dihasilkan bersifat independen, kemudian tidak bergerak, maksudnya gagasan tentang sumber yang tidak bergerak tidak menuntut perubahan terhadap waktu. Lalu diskrit, sumber menghasilkan simbol independen dalam satuan waktu yang berbeda. Nah, di sini kita dapat mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ada dari film, buku, foto, dan suara. Kemudian macam-macam informasi. Yang pertama ada informasi pragmatis, yaitu terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Yang kedua ada informasi semantik, terkait dengan makna pesan. Dan yang ketiga ada informasi sintaksis, terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Di sini ada contoh, ada dua contoh. Di contoh pertama, di sini saya memiliki dua kalimat. Di kalimat pertama, saya makan ayam goreng di McDonald's. Dan yang kedua, di McDonald's saya makan ayam goreng. Nah, secara sintaksis berbeda, namun secara semantik dan pragmatik itu sama. Kemudian di contoh kedua, di kalimat pertama terjadi banjir di Indonesia, dan kalimat kedua banjir terjadi di wilayah Jakarta di Indonesia. Nah, secara sintaksis, semantik, dan pragmatis itu berbeda. Kemudian materi ketiga mengenai probability, entropy, dan inference. Entropi itu sendiri adalah parameter yang menyatakan kandungan informasi rata-rata simbol. Entropi dari sumber S yang mempunyai simbol-simbol S dan probability yaitu simbol P. Di mana rumusnya yaitu sigma probabilitas log 2 dikali 1 per probabilitas. Nah, sehingga self-entropi didefinisikan sebagai log 2 1 per probabilitas. Di sini ada contoh, misalkan kita ingin menghitung probabilitas dari kata pendidikan. Pertama, kita pilih dulu nih simbolnya. Di kata pendidikan ini ada simbol apa saja? Yaitu ada huruf P, E, N, D, I, K, A. Nah, kemudian kita hitung peluang kemunculannya.
Di sini P itu munculnya sekali, E sekali, N 2 kali, dan seterusnya. Nah, jumlahnya itu ada 10 kata. Kemudian, cara menghitung probabilitas yaitu kemunculan dibagi jumlah. Nah, di sini kalau kemunculannya 1, maka probabilitasnya 1 dibagi 10, yaitu 0,1. Apabila kemunculannya 2, maka 2 dibagi 10 jadi 0,2. Kemudian di sini kita menghitung self entropinya. Nah, misalnya probabilitasnya 0,1, maka self entropinya 3,322. Apabila probabilitasnya 0,2, maka self entropinya 2,322. Nah, semakin tinggi probabilitas, maka self entropinya semakin kecil. Kemudian di sini baru kita mencari entropinya. Nah, apabila probabilitasnya 0,1, self entropinya 3,322, maka entropinya 0,3322. Dan apabila probabilitasnya 0,2, maka self entropinya 2,322 dan entropinya 0,2322. Nah, maka didapat entropi dari teks pendidikan tadi yang dikirimkan adalah 2,0254 dan bit yang dikirimkan 20,254. Nah, di materi keempat ada kriptanalisis. Sebelumnya, kriptanalisis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman atau suatu ilmu dan seni untuk membuka ciphertext. Nah, apa hubungannya kriptanalisis dengan kriptologi? Kriptanalisis adalah cara yang digunakan untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang sebenarnya. Nah, jadi user yang melakukannya itu disebut kriptanalis. Kemudian kriptologi adalah studi yang dilakukan untuk mempelajari segala bentuk tentang kriptografi dan kriptanalisis. Nah, di sini ada beberapa elemen sistem kriptografi. Yang pertama ada plain text, yaitu pesan sumber yang pertama dibuat oleh user dapat dibaca oleh orang umumnya. Kemudian ada ciphertext, nah ini bentuk setelah pesan dalam plain text yang diubah menjadi lebih aman dan tidak dapat dibaca. Nah, proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi dan proses membalikannya kembali disebut dekripsi. Kemudian ada cryptographic algorithm, yaitu mekanisme atau tahapan yang digunakan berdasarkan operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Lalu ada kunci atau key, yakni kunci yang digunakan berdasar pada cryptographic algorithm untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi kepada pesan yang dikirimkan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu sendiri adalah proses mengubah suatu pesan asli atau plain text menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi atau ciphertext. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Kemudian dekripsi itu sendiri adalah proses mengubah pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi pesan asli kembali. Lalu di sini ada skema proses enkripsi dan dekripsi. Jadi plain text, kalau misalnya mau ke ciphertext itu enkripsi, lalu kebalikannya itu dekripsi. Kemudian di sini ada algoritma Cipher. Secara matematis, algoritma Cipher dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan T plus K modulo 26, di mana S merupakan teks, T merupakan teks terang, dan K merupakan kunci. Di sini ada jenis Cipher substitusi. Yang pertama ada Cipher abjad atau tunggal, kemudian ada Cipher substitusi atau homofonik, kemudian ada Cipher abjad yang majemuk atau polyalphabetic substitution Cipher. Nah, ini itu contohnya ada Vigenère Cipher, kemudian ada Cipher substitusi poligram, contohnya ada Caesar Cipher. Nah, di sini Caesar Cipher adalah jenis enkripsi dengan cara menukar setiap huruf dalam naskah asli dengan huruf lain dalam naskah acak. Besar atau kecil huruf dipertahankan dalam naskah acak. Nah, penukaran huruf tersebut dengan cara shift transformation dengan rumus seperti berikut, di mana C-nya itu adalah kode bilangan karakter acak, kemudian P-nya kode bilangan karakter asli, B, C-nya itu adalah besarnya shift, kemudian N adalah besarnya perbendaharaan karakter dengan kode 0 sampai N-1.
Kemudian di sini ada penjelasan mengenai caesar Cipper. Jadi tiap huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Jadi misalnya A dia menjadi D, B dia menjadi E, C dia menjadi F, dan seterusnya. Di sini ada contohnya, apabila plain text-nya awasi Asterix dan temannya Obelix, maka ciperteksnya seperti ini. Karena A, 3 huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan menjadi D, jadi A menjadi D, W menjadi Z, kemudian seterusnya. Nah, di sini dalam praktek ciperteks dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf, misalnya kelompok 4 huruf. Jadi dia seperti ini, 4-4, atau membuang semua spasi, jadi dia tidak ada spasinya. Lalu tujuannya itu agar kita analisis menjadi lebih sulit. Kemudian di sini ada Vigenère Cipper. Nah, termasuk ke dalam Cipper abjad majemuk. Algoritma tersebut itu baru dikenal luas 200 tahun kemudian oleh penemunya Cipper, lalu dinamakan Vigenère Cipper. Nah, Vigenère Cipper ini menggunakan bujur sangkar Vigenère untuk melakukan enkripsi. Setiap baris dalam bujur sangkar menyatakan huruf ciperteks yang diperoleh dengan caesar Cipper. Nah, di sini ada contoh penerapan Vigenère Cipper. Misalnya plain text-nya this plain text, maka kuncinya itu Sony, Sony, Sonis. Lalu ciperteksnya menjadi L, V, Vicky, dan seterusnya. Nah, jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kuncinya diulang secara periodik. Dalam hal ini, kuncinya itu adalah Sony. Nah, maka diulang sebanyak panjang plain text-nya. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf adalah caesar Cipper dengan kunci yang berbeda-beda. Kemudian ada transposition Cipper. Itu merupakan cipertext yang diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter tersebut. Nah, teknik substitusi kode geser atau shift dengan modulus 26 memberikan angka ke setiap alfabetnya. Di mana di sini A-nya itu 0, B-nya itu 1, F-nya itu 21, W-nya 22, dan seterusnya. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.